Saya sedikit menyimbang, ingin bertanya tentang firman yang menjadi daging tadi, yang kita kenal sebagai Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini pertanyaan sederhana saja, Pak. Apa sih arti Tuhan Yesus Kristus, yaitu firman yang menjadi daging itu bagi seorang Pak BTP begitu dalam hidup Bapak sendiri? Ya, kalau kita melihat ke Alkitab kan kita percaya semua ada firman Allah. Ya. Saya paling suka yang 2 Timotius 3 ayat 16 itu, Pak. Bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan, dan menuntun kita dalam jalan kebenaran gitu, Pak ya. Ya. Bagi saya, Yesus Kristus adalah firman yang hidup, supaya firman itu ada di tengah-tengah kita. Ya. Makanya kadang-kadang saya suka bilang begini, orang kenapa heran bilang Yesus anak Allah? Ya. Kalau seorang perempuan hamil karena seseorang laki-laki disebut, ya, istri saya hamil lahir anak Ahok, orang bilang. Ya. Masa ketika Maria melahirkan Yesus karena Roh Allah, bukan melalui hubungan orang, ya dia jadi anak Allah. Dan dia kenapa itu Allah? Karena dia adalah firman Allah. Apa yang susah? Ada Allah, ada firman Allah, ada Roh Allah. Ya. Ini tiga, bukan bukan tiga. Ya. Bukan tiga Tuhan, saya bilang. Ini adalah teologi yang mengatakan ini Allah Trinitas dengan tiga pribadi. Jadi apa yang aneh gitu loh. Nah, bagi saya, ya, Yesus Kristus patokan kita kalau mau kenal Allah, mau tahu firman, ya melalui firman yang disampaikan oleh Allah seluruh perjanjian lama dan seluruh perjanjian baru dan semua yang diajarkan Yesus. Mungkin itu, Pak. Saya gak gitu ngerti teologi gimana jelasin. Ya. Saya Yesus ya Allah. Nah, ya, kalau kita, yang saya ingat, Pak ya, kalau kita melihat kitab Daniel, Pak ya, orang suka tanya gini sama saya, kenapa Yesus sendiri di persidangan dengan itu majelis ulama Israel, para imam, itu kan dia tanya, siapa kamu? Yesus bilang anak manusia. Nah, Yesus gak pernah sebut dia anak Allah. Kenapa anak manusia kalian menganggap dia anak Allah? Saya bilang, Anda harus mengerti konteks. Bahwa orang imam-imam itu mengerti nubuatan kitab Daniel. Di situ dilihat dari Daniel, nanti ada anak manusia akan duduk di sebelah kanan Allah. Ada lagi yang protes, kok Allah pakai sebelah-sebelahan? Dia juga nggak ngerti teologi. Itu kan istilah sebelah kanan, kan itu tempat paling mulia, paling utuh gitu, Pak. Orang itu sebelah kanan. Itu bukan berarti seolah-olah ada Allah terus ada si anak manusia, bukan gitu loh. Itu yang suka disalah mengertikan. Tapi saya katakan, kalau dia cuma nyebut anak manusia, kenapa itu majelis ulama Israel sinting? Kok jatuhin hukuman mati? Kenapa dia bilang itu menghujat Allah? Karena mereka ngerti. Kalau disebut anak manusia, itu udah mensejajarkan diri dengan Allah. Karena pada hari penghakiman, kita nggak pernah lihat Allah, karena Allah dalam bentuk roh. Maka yang kita lihat nanti pada hari penghakiman adalah Isa, Yesus, yang akan duduk di takhta Allah itu. Nah, itu yang pengertian yang saya punya. Dia adalah hakim, dia adalah Allah. Dia adalah Allah, firman Allah yang menjadi manusia untuk bisa hidup di tengah-tengah kita. Memberikan model kepada kita bagaimana menjadi manusia sesuai yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Saya kira itu yang kita bisa lihat daripada Yesus gitu. Saya memberi pencerahan nih kepada saudara-saudara yang penganut Tritunggal ya. Tritunggal terdiri dari 10 denominasi di negara Konoha ini. Konoha Anda tahu nggak? Konoha itu corruption, nepotism, oligarchy and hidden agenda. Ya, Konoha. Ya. Di negara Konoha orang sering menyebut negara gelap gitu ya. Yaitu fakta kok, kita tidak bisa menolak ya bahwa di sini memang Konoha ya. Di negara Konoha ini ya, Tritunggal itu 10 denominasi: Katolik, Ortodoks, Pro-Setan, Advent, Mormon, Pantai-Pantaian, Dano-Danoan, Saksi Yehova, dan Oneness Unitarian. Itu semua adalah Tritunggal. Ya, Tritunggal itu di Alkitab disebut penyembah Allah lain atau other God, yaitu Allah yang tidak esa.
Allah itu kan harusnya esa. Ini Tritunggal ini penyembah Allah yang tidak esa, yaitu Bapa Iblis, hantu anak, dan roh yang dikudus-kuduskan atau roh setan, seperti di dalam Wahyu 16 ayat 13 dan 14. Jadi ayat yang paling cocok untuk penyembah Tritunggal adalah Wahyu 16 ayat 13 dan 14. Karena Allah itu harus roh, yaitu roh Bapa Iblis, roh hantu anak, dan roh setan. Tritunggal itu penyembah berhala. 1 Korintus 8 ayat 4. Tidak ada berhala ya, idol ya, selain mereka yang menyembah Allah yang tidak esa. Ya, Allah tidak esa yaitu atau Allah yang berbiji banyak lah ya. Iya. Tritunggal fix 100% penyembah berhala, yes. Ya, other God ya. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 20 dan 21, Allah yang benar itu Allahnya orang Kristen, Yesus Kristus. Berhala itu yang bukan Allah yang benar. Jadi Tritunggal menolak Allah yang benar, Yesus Kristus dia tolak. Dia penyembah Bapa Iblis, hantu anak, dan roh setan. Sesuai Wahyu 16 ayat 13. Jadi fix benar 100% Tritunggal penyembah berhala. Ya, bisa berupa patung Yesus, patung Maria, ya, kemudian itu tadi Bapa Iblis, hantu anak, roh setan, ya, segitiga sama sisi, ya, banyak macamnya lah ya mereka menyebutnya ya. Allah berbiji tiga, ya, berentitas, ya, entitas, hakikat, dan seterusnya. Intinya ya, Tritunggal adalah penyembah other God. Itu ayat Alkitab Anda tidak bisa bantah. Ya, 1 Korintus 8 ayat 4 dan 1 Yohanes 5 ayat 21. Selain penyembah Yesus Kristus Allah yang benar Allah, Anda penyembah berhala. Berhala itu berupa patung Yesus, ya, patung Maria, kemudian segitiga. Ya, di situ ada Bapa Iblis, hantu anak, dan roh setan, seperti yang tertulis di dalam Wahyu 16 ayat 13 dan 14. Saudara-saudaraku, orang-orang Tritunggal, ayat Alkitab yang paling cocok untuk Tritunggal adalah Wahyu 16 ayat 13 dan 14. Jadi Tritunggal itu penyembah Bapa Iblis, hantu anak, dan roh setan. Karena Allah itu harus roh. Nggak bisa Allah itu pribadi, hakikat nggak bisa. Very clear ya, pencerahan ini membuat Tritunggal jungkir balik ya. Tritunggal memang dari dulu udah jungkir balik kok. Gini Elia, Jelas. kamu baca nggak di Alkitab itu tidak pernah mau ya menyatakan hakikat Tuhan. Sementara kamu sudah mulai tahu hakikat Tuhan. Apa? Ya dia menyatakan dia sebagaimana dia adanya. Tidak ada yang tahu hakikat Aku Tuhan. adalah Allah. Kasih tahu, Bro Bill, Aku adalah ayat. yang Oke. ada. Ego Jadi ini. begini, makanya saya jelasin ke kamu ya. Satu belum selesai, turun ke dulu. Nah, gitu. Udah Saya jelas. jelasin ke kamu. Jadi begini, yang pertama kamu harus paham ya. Yang kalau berbicara hakikat itu adalah hal yang paling mendasar daripada Tuhan. Itu tidak ada yang tahu. Ayub 11 ayat 7 mengatakan begini, dapatkah engkau memahami hakikat Allah? Loh, kok kamu sekarang bicara hakikat Allah? Kamu lebih pintar daripada Ayub. Jangan lebih-lebihin Alkitab lah Elia. Kalau nggak ada di Alkitab, nggak usah ngomong. Bukan konteksnya Anda tanya Allah yang memiliki roh dengan Allah itu adalah roh. Iya, apakah itu hakikat? Ya itu Apakah itu sudah roh itu Iya, hakikatnya apakah dia iya? sebagai yang transenden dan memang dia mengerti Iya, segala pernyataan sesuatu. pernyataan seperti itu apakah Lah sudah kita emang definisikan Yesus sebagai hakikat? Yesus berkata Allah itu adalah roh. Yesus sendiri yang ngomong begitu. Lalu kamu sangkali itu. Iya. Apakah di situ dikatakan hakikatnya roh? Ya, Ada kebenarannya adalah roh karena arti hakikat itu yang nyatanya Allah itu adalah roh. Dari Kalau kata tadi. Masa kau kalau nggak ngerti itu? didefinisikan bukan berarti itu adalah hakikat. Sementara Alkitab sendiri mengatakan hakikat Lah, Tuhan arti tidak ada yang bisa hakikat menyelami. itu Kamu kok adalah bilang hakikat Tuhan? Yang benar, yang Hakikat. nyatanya, yang aslinya bagaimana? Itu Hakikat arti dengan hak. Tadi saya definitif. sudah tunjukin. Gak bisa kamu samakan hakikat dengan yang sifatnya hanya definitif manusia.
Alkitab Jadi mengatakan begini. tidak ada hakikat Tuhan. Kamu Jadi begini, lebih Alkitab. sebelum kamu hancur, kalau kamu debat dengan Muslim, kamu harus tahu ya. Kalau roh itu, kamu harus pahami, roh itu artinya sesuatu yang tidak terlihat namun ada. Contoh, setan juga itu roh. Nah, kalau kamu memahami bahwa Allah itu roh adalah jenis, makanya Tuhan kamu dengan setan itu sama-sama satu jenis. Sama. Iya. Tentang roh aja kamu nggak tahu Makanya kenapa kamu harus disebut roh. belajar apa itu roh. Lah Allah itu disebut roh, itu merujuk kepada keberadaannya yang memenuhi segala sesuatu, Pak. Bukan disamakan dengan setan. Rancu. Roh itu Terangkan dulu, Bro Wil. roh itu sesuatu yang tidak terlihat namun ada. Itu bukan jenis. Makanya ketika dikatakan Allah itu roh, karena Allah itu tidak terlihat namun ada. Bukan satu roh itu artinya jenis. Nanti kamu satu jenis dengan setan Tuhan kamu. Paham? Belajar dulu kamu di situ, karena roh itu dari kata Belajar ruah, dulu kamu. Dari kata Iya, angin. sebentar, Yong. nafas, spirit itu dari kata Ruah itu dari kata ada ruah. tapi tidak kelihatan. Paham? Bukan definisi. Ya itu hakikat Allah. Ini dari siapa yang mengatakan itu hakikat? Allah itu Loh, arti hakikat kan yang nyata, yang benar dan hakikat Allah otentik. tidak bisa dijangkau, tidak bisa Allah orang yang itu tahu. adalah roh, maka yang otentisnya secara nyata memang Allah itu roh. Berarti Itu roh kan itu hakikat. Roh itu karena tidak kelihatan bagaikan angin tapi ada. Paham nggak kamu? Ya, itu hakikatnya dia. Kalau hakikat Allah, gini saya kasih bahasa yang gampang. Sejatinya Allah, hakikat yang kamu maksud, tidak ada Karena yang tahu memang dia sejatinya tidak Allah. bisa dilihat. Makanya ketika Filipus bertanya kepada Yesus, tunjukkanlah Jadi begini. kepadaku Allah itu. Nah, Maka enggak bisa. Kalau kamu lihat aku, kamu lihat Bapa. Karena makanya Yesus kamu adalah itu harus- gambaran Bapa. ya menurut kamu kata Allah itu apa sih menurut kamu? Jangan lari-lari, Pak. Tadi dulu diberesin Tritunggal, Pak. Oh, Tritunggal diberesin, Tritunggal lebih hancur lagi kamu nah. Lala. Kamu mau belajar sama Anda saya tidak tentang bisa Tritunggal. membedakan Allah yang adalah roh dengan Roh Kudus Oke. yang adalah prinsip Oke, hidupnya dia. saya kasih tahu kamu. Trinitas itu satu hakikat tiga pribadi, betul? Satu hakikat tiga persona. Iya, Betul. tiga persona. Ya, persona, Dapat pribadi. dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan, betul? Betul. Ketika firman itu mengosongkan diri, apakah Bapa itu mengosongkan diri? Oh enggak. Loh! Terpisah tidak? Yang Terpisah walaupun tidak? dalam rupa Allah ia tidak mengerti antara Saya Allah. tanya, terpisah tidak? Loh, tidak terpisah itu dalam relasinya, bukan apanya. Bukan Relasi di hakikatnya. mana mereka? Mereka memang satu relasi di mana? Dalam kasih. Makanya Yesus mengatakan, engkau Sudah permuliakanlah ngawur aku lagi. dengan Iya. kemuliaan yang kumiliki Relasinya di mana? hadiratmu. Relasinya di mana? Satu relasi di mana? Kerjasama di mana mereka? Ya di dalam kasih. Di dalam kasih. Di dalam kasih berarti mereka ada dua tapi bekerja sama, betul? Di dalam kasih, Pak. Iya. Perikoresis, ngerti nggak sih Iya, maksudnya? tinggal iya. Kalau oke, kamu bilang mereka itu saling mendiami, betul? Betul. Ketika firman itu ada di dalam rahim Maria, apakah Bapa ada di dalam rahim Maria? Oh tidak. Lah, Ya, bentar Billy, kamu ketawa dengan kebodohanmu ya. Yang Sudah diutus itu kan capek saya firman ya. begini. Bentar dulu. Kan yang mengosongkan diri kan firman. Firman. Bukan Bapa. para Mereka ini. saling mendiami di dalam relasi, Pak. Karena kasih itu relasional, bukan substansial. Aku mengasihi Bapa sama seperti Bapa telah mengasihi aku. Gimana sih kau? Itu aja nggak ngerti. Kalau kau pahami kasih itu substansial, yang ngawur. Kasih itu relasional. Itulah kau ketawa-ketawa Wanes ini, padahal nggak ngerti apa-apa. Tapi Oke, sombong sekali. Oke, relasi berarti kalau bicara relasi berarti Tuhanmu ada dua tapi saling kerjasama. Relasi Itu itu yang satu itu di dalam mereka kasih itu. Iya, artinya ada Bapa dua di mengasihi situ. aku sama seperti aku telah mengasihi dia. Betul. Bapa telah mengasihi aku mengasihi Bapa. Yohanes 10 ayat 17. Jadi ada Tuhan Bapa mengasihi kepada Tuhan Anak. Ada berapa Allah relasi sang itu? Bapa mengasihi firman-Nya sendiri yang disebut Iya. anaknya. Sama apa enggak? Tanya Bro Bill. Oke, kamu Sama tahu nggak? nggak? Ketika dikatakan Matius 28 ayat 19 itu dikatakan sang Bapa dan sang Anak sama-sama menggunakan kata sang. Sang Bapa, sang Anak. Makanya kamu itu belajar juga. Kemarin kamu jelaskan Hologos itu ketawa saya dengar. Paham kamu?
Makanya belajar dulu Elia, baru sang kamu bapak bicara. dan sang anak kan ada dua pribadi di situ. Iya. Iya. Kalau bicara relasi Sang itu bapak lebih adalah daripada sang satu atau anak dua. rupanya. Justru karena sang bapak dan sang anak berbeda. Ya. Bukan ada sang dua. bapak adalah sang Ada dua anak. kan? Ada dua Tuhan kan? Ada dua Tuhanmu. Nggak usah ngeles. Kami menyembah satu Allah. Dua Tuhan. Di dalam kebagaimanaannya, Allah sang Bapa yang memiliki firman dan roh. Kamu Firman manusia, itu saya disebut, manusia. dengar Ada dulu. berapa? Firman itu disebut sebagai anak tunggal Bapa, Yohanes 1 ayat 14. Firman dengan itu anak telah sama menjadi manusia dan dinyatakan sebagai anak tunggal Bapa penuh kemuliaan. Ya, Bapak firman itu dengan anak disebut sama sebagai nggak? Elia, saya mau anak nanya, Elia. tunggal Bapa. Iya, saya mau nanya. Bapak dengan anak sama nggak? Sama nggak bapak dengan anak? Berbeda pribadi. Ada satu, ada dua. Berbeda Ada pribadi. dua. Ada satu, ada dua. Bapak dan anak itu berbeda, bisa dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan dalam esensi Oke, keilahian. tidak bisa dipisahkan ya. Sekarang saya tanya, Tuhan anak ini Allah atau bukan? Dan Bapak itu Allah atau bukan? Ya, anak itu Allah, Bapak itu Allah. Nah, kalau ada Allah, ada Bapak, kenapa kamu bedakan Bapak dan Bapak dan anak berbeda? Ya, itu Ada kan dua. seperti manusia, pikiran manusia dengan roh manusia itu berbeda. Tapi sama-sama manusia. Oke, kamu belajar dulu Trinitas itu artinya. Nah, ini Ya. ngeles lagi. Enggak, Kan ngeles. Tritunggal. Karena gini Diam loh, dulu, Ones ini dia tidak mengerti jangan apa yang bilang sebenarnya. sesuatu yang kami tidak tahu. Apa yang sebenarnya Wanes? dipahami orang Ya, Tritunggal. apa itu Wanes? Iman Kami- orang Tritunggal itu nggak pernah Jangan main dipahami fitnah, oleh makanya saya bilang gereja kalian tukang fitnah. Apa itu Wanes? loh. Gereja kami itu gimana? Gereja mula-mula emang ada yang Wanes, ya, seperti kamu pemahaman Apa itu Wanes? Sabelian Kamu ada- seperti Anda, orang-orang Sabelian modalisme. itu Lah, apa? Saya nggak sekarang tahu saya tentang tanya, saya ada nggak nggak baca gereja itu, saya baca yang Alkitab. menganut Sabelian seperti anutanmu itu? Yes, jadi begini. Ketika Enggak, kamu jawab bilang dulu. Wanes, Ada nggak gereja yang paham sahabat, Sabelian? saya nggak tahu. Saya nggak belajar Wanes, saya Nggak belajar ada Sabelian. kan? Artinya gereja saya mula-mula nggak belajar ada yang punya paham Alkitab. seperti Anda itu. Yang pertama Nih ya. kamu Kita lihat ya, siapa namanya Kak? Siapa ya? apa sih Nih ya. kamu ini? Menuduh bentar yang ya. tidak kami tahu. Bentar, saya Belajar Alkitab dulu kamu. Belajar Alkitab. Brobil, kasih satu Allah saja dan Mesias, Brobil. Mentok deh. enggak usah. Dengerin dulu Elia ngomong. Nggak, masalahnya kami bukan Wanes. Enggak, Anda memang Wanes di situ. Billy, dulu. Jangan menuduh. Billy, kamu diam jangan dulu. menuduh. Satu-satu bicaranya. Diam dulu, Billy. Ya. Ini pengakuan iman Nisea, ya. Nah, coba dilihat nih. Oke, apa isinya? Aku percaya kepada satu Allah. Jadi kita percaya kepada satu Allah, teman-teman. Bagus. Cuma Wanes ini itu tidak ngerti satu Allah di dalam Siapa Allah itu? kebagaimanaannya. Siapa Allah Ya, itu? siapa Allah itu? Aku percaya kepada satu Allah Sang Bukan Bapa di yang Roma, Maha Bro. Kuasa dan pada satu Tuhan Yesus Kristus Anak Tunggal Allah yang diperanakkan dari Sang Bapa sebelum segala zaman, terang Ya, siapa yang Allah itu keluar namanya? dari Satu Allah. terang. Kamu diam dulu, Billy. Berisik kamu. Kenapa sih kalian Wanes ini enggak Yesus Iya. kalian berbeda ya? Siapa nama Allah itu? Jangan ngarang. Allah nggak punya nama. Oke, saya buktikan kalau Allah tidak punya nama. Allah nggak punya nama. Oke, Dia nggak punya nama pribadi. Yod Oke, Hebabe oke. itu nama perjanjiannya. Karena arti Yod Oke, Hebabe oke, itu oke, sebagai oke. sang ada. Oke, saya jelasin ya. Saya buka ayat Alkitab supaya kita tahu di sini. Ya, jangan kalian itu menipu-menipu di sini. Makanya gue bilang Tritunggal itu ajaran penipu, mengatakan bahwa Tuhan itu tidak punya nama. Kalau kalian Kamu memang lebih ajarannya penipu. benar, Di oke. mana ajaran gereja yang Wanes? Masuk ke Allah, Brobil. Sabar dulu, kita lihat dulu ya. Dalam sema Israel kita hanya menyembah ya Yotefave. Kau bilang Yotefave itu bukan nama. Ini penipuan yang paling keras ini. Oke, saya buka ya. Keluaran 3 ayat 15. Jadi ayat 13 dulu ya teman-teman ya. Supaya kalian tahu ya. Oke. Dan Musa berkata kepada Elohim, sesungguhnya aku akan datang kepada Bani Israel dan berkata kepada mereka, Elohim Tuhanmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku,
siapakah namanya? Siapakah namanya? Oke? Aku harus mengatakan apa kepada mereka. Oke? Nah, dan berfirmanlah Elohim kepada Musa, aku adalah aku, yang aku ada. Ini sifat, bukan nama. Ya. Lalu dia berfirman, engkau akan mengatakan hal ini kepada Bani Israel, aku telah mengutus aku kepadamu. Ya, ayat 15 lagi, ya. Dan Elohim berfirman lagi kepada Musa. Dia berfirman lagi kepada Musa, katakanlah demikian kepada Bani Israel, Yotefafe Elohim leluhurmu, Elohim Abraham dan Ishak dan Elohim Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku, ya. Itulah namaku, ya, namaku untuk selama-lamanya, dan itulah pengingat bagiku. Yahweh itu diambil dari mana? Okay. Yahweh itu diambil dari mana? Dikonfirmasi. Dari aku ada. Jangan dulu, sabar. Dikonfirmasi. Yahweh oleh, itu diambil dari mana? Dari aku ada, yang aku ada itu kan? Enggak ada. Dikonfirmasi, diambil. Enggak, jangan ayat yang tadi dulu. Ini dikonfirmasi. Yahweh itu diambil dari mana? Diam dulu. Yahweh itu diambil dari mana? Diam dulu. Oke. Dikonfirmasi dalam Yesaya 42 ayat 8. Akulah Yotefafe, itulah namaku. Dikonfirmasi. Nah, kamu datang-datang yang dihidup sekarang mengatakan itu bukan nama. Coba kamu cari satu ayat di dalam Alkitab Allah menyatakan nama selain Yotefafe. Baru kamu bisa bantah saya. Akulah Yahweh, itulah namaku. This is my name, katanya. Kau mau bantah apa, Elia? Kau mau bantah apa? Tuhan, gitu. Jujur mereka. This is my name, kata kita. Bentar ya. Ani Yotefafe Husemi. Itu dalam bentuk Ibrani. Yahweh Aku itu kan Yotefafe, itulah namaku. Yang sudah ada itu artinya. Yahweh itu kan yang namanya ada. Loh, ini namaku Ani Yotefafe Husemi. Coba kau buka teks asli. Sebentar, coba buka teks aslinya. Teks Yahweh itu apa itu? Coba. Iya, makanya aku bilang Yahweh itu diambil dari mana? Coba kamu buka. Kamu buka itu dari mana? Jadi jangan kamu tipu kami. Loh, kamu yang bodoh, kata Yahweh tipu. itu tadi Allah memperkenalkan diri, aku ada yang aku ada. Tiba-tiba ada Yahweh. Oke, saya buka teks aslinya ya, supaya kamu paham. Ya, dalam Yesaya 42 ayat 8. Jangan yang kejadian tadi, jangan ke situ dulu. Yang diperkenalkan dulu kepada Allah. Jangan lompat-lompat. Kejadian 3 ayat 15. Jangan kejadian 3 dulu. Enggak. Keluaran tadi, keluaran 3 kejadian 3 dulu. Sabar, keluaran dulu. Oh ya, keluaran. Buka dulu yang keluaran tadi. Karena itu datangnya dari sana. Keluaran dulu buka. Oke. Sabar kamu ya. Tenang dulu kalian. Sama kayak anak kecil. Ani, aku. Aduh. Hampir bro. Ani, aku. Yotefafe, Yot, He, Wow, He. Yeah. That's who. That is my name. That's Semi, Ya. namaku. Coba kau cari ayat. Kau cari ayat, ya. Kau cari ayat di mana Allah. Diam dulu. Yahweh itu strongnya kau buka dulu. Itu arti yang sudah ada dan kekal abadi itu artinya. Di dalam kejadian 3 sudah ada juga kata Yahweh. Oke. Yotefafe itu apa? Proper name. The God of Israel. Nah, itu tengok. Ya apa tengok? Proper name of the God of Israel. Tengok apa? Tengok ke kiri ke kanan. Lagi ya. Ini sudah kita bahas. Sebentar, itu banyak itu kan ada penjelasannya yang sudah ada dan abadi. Itulah kata Yahweh itu. Itu kata Yahweh itu dari aku ada yang aku ada. Itu frase di atasnya. Kalau kau bertanya, aku adalah aku. Kemudian di bawah dia katakan Yahweh namaku. Jangan kau gabung-gabungkan dengan Yahweh. Karena Yahweh ini adalah the proper name of the God of Israel. Gimana sih kalian ini? Itu frase yang di atas mengatakan aku adalah aku. Kalau kau nanya, aku ini. Tapi kemudian dia bawa dia katakan Yahweh namaku. This is my name.
Sebentar, Gimana sih kalian Silvan, membaca Silvan. pasal? Kalau nama itu disebutkan kepada benda benda ya, Oke. benda yang Kamu mau diciptakan. baca Sebentar apa? dulu, begini. Minta di tengah, minta di tengah, Ica. Nah, Sebentar, makanya gini ya. kita mengatakan Di begini. kejadian Akulah 3, sebentar dulu pilih. Aduh, Diam dulu. ini bukan muncul di keluaran aja ini. Akulah Di Yotevate kejadian 3 sudah ada Elohim. Yahweh. Kejadian aja itu udah ada loh. Sudah Ya, ada. sabar. Di sini kalau kalian bilang di sini bukan proper name ya. Akulah Yotevate Elohimu. Elohim ini adalah kata umum. Tetapi di sini adalah Yotevate itu merujuk kepada sang nama ini, sang nama. Makanya dikatakan dengan apa? Hasem. Ya. Nah, di sini jangan ada padamu ilah-ilah yang lain. Selain Yotevate kalian penyembah berhala. Tritunggal itu penyembah berhala. Karena cuma ada satu yang kita tunduk yaitu Yotevate, dan Tuhan Yesus adalah Yotevate. Itu generik. Kalau TUHAM itu proper. Bapak itu merujuk kepada pribadinya sebagai sang sumber. Itu kan kata kamu pribadinya, nggak ada. Nah tertulis iya, Alkitab bapak-bapak pribadi. gereja berpaham begitu. Ya, Bapak gereja mulanya tidak- berpahamnya Alkitab tidak begitu. begitu. Nggak ada itu, buka- ya Alkitab nggak ditulis itu. saya buka- Alkitab ya iya, yang kanonkan Alkitab aja gereja kok. diam dulu ya. Iya kan Alkitab yang Oneness pakai itu kan gereja yang punya. Iya kan? Lanjut, Rebel. Buka datanya. Ini kiamat asli. Kiamat beneran itu benar-benar. Asli. Bentar ya, saya buka ini dulu, data dulu. Kita buka yang ini Nggak dulu. ada suara, Bro Bel. Nggak ada suara, Nggak ada Bro. suara. Nggak ada Itu Buka mute-nya. Ya di sini kan, namun sekarang ya Yotevate engkaulah Bapa kami. Bapa di sini apa? Sebagai apa? Sebutan atau nama? Pribadi. Oke. Iyalah. Menurut Yesaya 42 ya, Yesaya 42 ya, 42 ayat 8 bahwa ya adalah Yahweh. Kemudian Keluaran 20 ayat Keluaran 20 ayat 2 dan 3, kita tidak boleh menyembah selain Yotevate. Setuju? Ya. Betul? Oke. Ya. Ketika di situ ya, artinya Yotevate itu adalah nama. Karena diperkuat dalam Yesaya 40 ayat 8, akulah Yotevate, itulah namaku. Kalian nggak bisa lari. Kecuali Trinitas itu mengajari di luar Alkitab, kalian menang. Tapi kalau kita Lalu bicara member Alkitab, Yotevate kenapa disebut Yotevate? diam dulu.